terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. PT Timah Suplindo membantah tidak benar jika Ketua Komisi 7 DPR Sutan Batugana merupakan pemilik PT Timah Suplindo. Selain itu, PT Timah Suplindo juga menegaskan tidak pernah ada permintaan kepada SKK Migas untuk dimenangkan tender. Melalui manajer PR-nya Tito Lohu, PT Timah Suplindo akhirnya meluruskan kesaksian tenaga ahli bidang operasi di SKK Migas, Gerhard Martin Rumoser, saat menjadi saksi di persidangan kasus suap SKK Migas di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Tito mengatakan bahwa Sutan Batugana bukan dan tidak pernah menjadi pemilik atau komisaris dari PT Timah Suplindo. Selain itu, PT Timah Suplindo juga tidak pernah meminta pengawalan ataupun menitipkan proyek untuk dimenangkan kepada siapapun terkait lelang konstruksi terintegrasi instalasi bawah laut Gendalo Gehem. Selama proses lelang, pihaknya mengaku berkompetisi secara adil dan memenangkan bisnis berdasarkan kualitas dan daya saing dari produk serta jasanya, serta telah bertindak secara terbuka dan transparan sesuai dengan peraturan yang ada. Saya tegaskan, Bapak Sutan Batugana bukan dan tidak pernah menjadi pemilik ataupun menjadi komisaris PT Timah Suplindo. Kami telah membaca rekod kami bahwa dalam 10 tahun terakhir ini tidak ada jabatan atau apapun terkait secara struktural antara Bapak Sutan Batugana dengan PT Timah Suplindo. Jadi tidak ada. Sebelumnya diberitakan bahwa Sutan Batugana disebut pernah meminta kepada Rudi Rubiandini yang ketika itu menjabat kepala SKK Migas agar perusahaannya yaitu PT Timah Suplindo dimenangkan dalam tender proyek di SKK Migas. Saat itu SKK Migas tengah menggelar tender proyek pembangunan konstruksi lepas pantai. Hal ini diungkapkan tenaga ahli bidang operasi di SKK Migas, Gerhard Martin Rumoser, dalam persidangan kasus dugaan korupsi dan pencucian uang SKK Migas di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta beberapa waktu lalu. Dari Jakarta, Linda Puspitasari dan Rudi Wijaya melaporkan. Ya, hasil survei Alfara Research Center menyebut popularitas dan elektabilitas Joko Widodo atau Jokowi semakin tak terbendung dengan menempati posisi teratas mengalahkan tokoh lain. Untuk menyainginya diperlukan cawapres seperti Dahlan Iskan maupun Mahfud MD untuk menjegal popularitas mantan wali kota Solo itu. Mendekati ajang demokrasi yaitu pemilihan umum dan pemilihan presiden yang tinggal hitungan bulan lagi, berbagai lembaga survei mengeluarkan hasil penelitiannya terkait popularitas calon presiden. Kali ini hasil lembaga survei Alfara Research Center yang telah melaksanakan survei kepada pemilih kelas menengah urban Indonesia. Alfara melakukan survei kepada 1.500 responden di 12 kota besar dengan tingkat kesalahan 2,5% yang dilaksanakan pada akhir Januari lalu. Dari hasil survei, Alfara mengamati kecenderungan hebatnya perolehan popularitas dan elektabilitas Joko Widodo sebagai pemenang di pemilihan presiden 2014 tak terbendung lagi dengan mengalahkan Prabowo di urutan kedua dan Abu Rizal Bakri urutan ketiga. Pimpinan Alfara Hasanuddin Ali melihat ada persaingan dari tokoh seperti Dahlan Iskan dan Mahfud MD yang dinilai memiliki kapabilitas dekat dengan rakyat, jujur dan bersih, seperti orang nomor 1 DKI Jakarta itu. Hasanuddin memandang para pesaing capres yang akan mengalahkan Jokowi, sebutan akrab mantan wali kota Solo ini, harus menggandeng cawapres seperti Dahlan Iskan atau Mahfud MD. Juga saya melihat dari sisi perolehan partai Demokrat, kalau semuanya wajar tanpa ada gempa bumi atau tsunami politik, saya rasa perolehan Partai Demokrat juga akan berat untuk mencalonkan presiden. Dia mesti berkoalisi dengan yang lain. Nah, peluang koalisi ini yang paling masuk akal adalah Pak Dahlan atau Pak Mahfud jadi cawapres. Wahyu Sadiatmoko dan Ketut Sumadiaso melaporkan. Ya, Partai Gerakan Indonesia Raya Gerindra hari ini merayakan hari jadinya ke-6. Ketua Umum Partai Gerindra Soehardi berharap di usianya ke-6 Gerindra dapat memenuhi target 20% perolehan
suara dalam pemilu legislatif mendatang bisa dipenuhi guna mengusung Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto menjadi calon presiden di pemilu 2014. Ditemui saat menghadiri perayaan hari ulang tahun Partai Gerakan Indonesia Raya Partai Gerindra yang ke-6 di markas Partai Gerindra di Jakarta, Ketua Umum Partai Gerindra Soehardi mengatakan partainya memiliki target pada pemilu yang terselenggara 9 April 2014 mendatang, yakni 20% dalam perolehan suara guna memastikan Partai Gerindra dapat mengusung calon presiden. Untuk itu dirinya menyerukan kepada seluruh kader Partai Gerindra untuk lebih giat dan bekerja keras dalam mengusung Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto menjadi calon presiden. 20% Pak, karena 20% itu bisa membuat kepastian lebih besar bahwa calon presiden dari Partai Gerindra bisa diusung. Karena itu kita benar-benar bekerja kuat, bekerja keras untuk mendapat minimal 20%, sehingga tidak perlu lagi kepastian bahwa kita bisa mengusung Pak Prabowo. Peringatan hari ulang tahun Partai Gerindra kali ini tidak dihadiri oleh Ketua Dewan Pembinanya, yakni Prabowo Subianto. Selain memperingati 6 tahun berdirinya partai berlambang kepala burung Garuda tersebut, juga melakukan penyerahan bantuan bagi korban bencana alam di sejumlah wilayah di Indonesia, sebesar 1,3 miliar rupiah yang diberikan secara simbolis kepada perwakilan Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Gerindra yang wilayahnya terkena bencana seperti Provinsi Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta serta Banten. Dari Jakarta, Didarmawan dan Muhammad Adam Irhas melaporkan. Ya, jangan beranjak dulu pemirsa, di segmen terakhir kami masih memiliki sejumlah informasi, tetaplah bersama kami.